Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswar, NIM 1831041162 dari kelas PJKRE 2018. Saya akan mempresentasikan materi penjas sosiologi penjas dan olahraga. Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu tentang olahraga dan kebudayaan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke pendahuluan. Jadi pendidikan jasmani mempunyai tujuan pendidikan. Yang pertama, sebagai citra bangsa Indonesia. Jadi di sini pendidikan jasmani berperan penting dalam citra dan menjaga citra bangsa Indonesia. Selanjutnya, untuk poin kedua, yaitu pendidikan jasmani berperan sebagai identitas budaya bangsa. Nah, untuk poin kedua ini tidak kalah pentingnya dengan poin pertama yang saya sebutkan tadi. Adapun maksud dari poin kedua ini yaitu tujuan akhir olahraga dan pendidikan jasmani terletak dalam peranannya sebagai wadah unik penyempurnaan watak dan sebagai wahana. Jadi pendidikan jasmani ini tujuan akhirnya yaitu sebagai penyempurnaan watak dan mewadahi masyarakat dalam pendidikan jasmani. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian budaya. Dalam pengertian budaya ini terbagi menjadi 3, yaitu secara bahasa, secara istilah, dan secara umum. Secara bahasa, budaya atau kebudayaan adalah berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak budi atau akal. Jadi dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan kultur yang berasal dari bahasa Latin, yaitu color. Itu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kemudian kata kultur ini kadang diterjemahkan sebagai kultur. Kemudian kata kultur ini kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Nah, kebudayaan ini berasal dari bahasa, sedangkan kebudayaan ini berasal dari bahasa Sanskerta, di mana kebudayaan merupakan bentuk jamak dari kata budi atau akal, seperti yang tadi saya katakan. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budaya manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kemudian menurut istilah, kebudayaan diambil dari istilah kultur dari bahasa Inggris. Kemudian dari kata kultur itu berasal dari bahasa Latin yang berarti mengolah, mengerjakan, merujuk pada pengolahan tanah, perawatan, dan pengembangan tanaman ternak. Kemudian pengertian budaya secara umum, yaitu budaya adalah suatu cara hidup
yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwarisi dari generasi ke generasi. Kemudian budaya terbentuk dari banyaknya unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, pakaian, bahkan karya seni. Jadi dalam pengertian budaya secara umum ini, dia mengartikan bahwa pembentukan budaya itu sangatlah kompleks, berasal dari banyak komponen-komponen yang harus ada, yang bersumber dari agama, politik, adat istiadat, pakaian, bahkan karya seni. Jadi, kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Selanjutnya, kita akan membahas transformasi olahraga tradisional. Dari kata transformasi ini bermakna bahwa terjadi perubahan. Jadi transformasi olahraga tradisional maksudnya yaitu perubahan olahraga yang berasal dari zaman dahulu atau silam menjadi bertransformasi ke olahraga modern. Transformasi olahraga tradisional bertujuan untuk mengawali restorasi budaya Indonesia sehingga perlahan memperkokoh jati diri bangsa yang seakan pudar. Nah, ini transformasi olahraga ini tanpa kita sadari bahwa dia memiliki peranan penting dalam memperkokoh jati diri bangsa yang seakan pudar. Kemudian selanjutnya, bermanfaat mendukung program masyarakat sehat, mempererat ikatan sosial masyarakat, menjaga identitas budaya bangsa, kebanggaan kolektif bangsa, daya tarik pariwisata yang mendukung terciptanya masyarakat sejahtera. Nah, banyak sekali manfaat dalam transformasi olahraga tradisional. Yang banyak kita jumpai bahwa olahraga ini mendukung program masyarakat sehat. Contohnya, banyak sekali orang-orang tua yang melakukan yang sadar akan kesehatannya. Contohnya jogging pagi hari dan sore hari. Kita bisa lihat di taman-taman banyak sekali orang tua yang sudah sadar akan kesehatannya. Kemudian olahraga ini juga merupakan daya tarik pariwisata, daya tarik wisata. Dengan dilaksanakannya misalnya pelaksanaan turnamen tingkat internasional, ini akan menjadi daya tarik tersendiri buat para pecinta olahraga untuk datang menonton di bangsa kita, di negara kita, sehingga dapat mendorong terciptanya masyarakat sejahtera karena pertukaran rupiah dengan uang asing itu sangat bagus untuk mendorong masyarakat sejahtera. Kemudian ada 3 jenis olahraga yang merupakan kebudayaan asli Indonesia. Yang pertama yaitu karapan sapi. Kebudayaan yang berasal dari Madura. Jadi karapan sapi ini merupakan kebudayaan yang berasal dari Madura. Perlombaan karapan sapi ini dilakukan dengan menggunakan sepasang sapi yang menarik kayu yang dinaiki joki yang berdiri di belakang sapi. Jadi
Tentu teman-teman sudah sering melihat karapan sapi ini baik secara langsung maupun dalam layar televisi atau HP kita masing-masing. Jadi karapan sapi ini dinahkodai atau dikontrol oleh seorang joki yang berdiri di belakang sapi. Nah, joki inilah yang akan mengontrol gerakan sapi, apakah dia akan berlari secepat mungkin. Jadi inti dari karapan sapi ini yaitu jokinya. Kalau jokinya pintar, maka sapinya juga akan cepat sampai ke finish. Kemudian Fahombo. Membahas mengenai Fahombo, ini merupakan sama dengan lompat batu. Fahombo atau yang dikenal dengan lompat batu merupakan salah satu tradisi dari Nias. Nah, berbanggalah kita bangsa Indonesia yang kaya akan budaya-budaya yang menarik untuk kita ketahui. Kemudian pacu jalur. Pacu jalur adalah perayaan dayung di sungai yang menggunakan perahu kayu. Nah, ini juga biasanya banyak kita jumpai pada perayaan pesta rakyat yang dekat dengan aliran air atau aliran sungai. Baik, selanjutnya memaknai olahraga dalam kebudayaan. Memaknai olahraga dalam kebudayaan. Olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 pranata institution yang masing-masingnya terdiri atas berbagai aktivitas kebudayaan. Kebudayaan materi dan juga gagasan yang melatar belakanginya. Kedelapan pranata tersebut adalah pranata domestik, ekonomi, religi, edukasi atau pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, estetik dan rekreasi, serta pranata somatik pranata somatik yang diungkapkan oleh Kujaningrat pada tahun 1980. Nah, inilah tadi 8 pranata yang disebutkan oleh Kujaningrat 1980. Dalam kebudayaan, setiap aktivitas manusia tersebut bermakna. Umat Hindu Bali bersembahyang di pura, orang Kristen kebaktian di gereja, dan juga pemeluk Islam menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Tentu ada maknanya. Begitupun nelayan sedang memancing ikan di laut, pendaki gunung, upacara sekatenan di Cirebon juga mengandung makna. Secara garis besar, makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam 2 hal, yaitu makna yang bersifat sakral karena berhubungan dengan dunia kepercayaan kepada alam gaib, dan makna yang bersifat profan karena dihubungkan dengan kehidupan manusia secara pragmatis dalam kesehariannya. Aktivitas olahraga dapat dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan pragmatis manusia. Walaupun menurut sejarahnya ke belakang, olahraga pada awalnya juga diabadikan untuk pemujaan dewa-dewa di Bukit Olympus pada masa Yunani kuno. Berarti bermakna sakral pula. Aktivitas olahraga dapat dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan pragmatis manusia. Walaupun menurut sejarahnya ke belakang, olahraga pada awalnya juga diabadikan
diabadikan untuk pemujaan dewa-dewa di Bukit Olympus pada masa Yunani kuno. Berarti bermakna sakral pula. Olahraga dalam fungsinya yang sakral tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang Yunani kuno. Masyarakat Aztec di Amerika Tengah juga telah mengenal kegiatan seperti sepak bola yang diadakan di ruang terbuka di tengah kuil mereka. Dalam kegiatan tersebut, para pemain harus mampu memasukkan bola ke dalam lubang yang bersifat sakral untuk pemujaan dewata. Apabila tidak, maka bencana akan menimpa mereka. Begitupun dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga ada yang dihubungkan dengan upaya pemujaan dewa. Pendakian gunung-gunung dianggap sebagai bentuk dedikasi kepada nenek moyang yang bersemayam di kawasan puncak. Apabila jika dibarengi dengan ritual pemujaan di puncak gunung tersebut, berdasarkan data yang tersedia, maka dapat dibincangkan beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. Yang pertama, olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan Adikodrati atau nenek moyang atau dewa. Yang kedua, olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. Yang ketiga, olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. Yang keempat, olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Nah, tadi untuk yang poin pertama yang menjelaskan bahwa olahraga sebagai ritual sudah saya jelaskan tadi di sebelumnya. Kemudian olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. Jadi pada zaman dahulu itu memang ada olahraga yang dikhususkan untuk kaum bangsawan atau pejabat-pejabat. Kemudian olahraga sebagai hiburan dan rekreasi tentu sudah banyak kita jumpai dan bahkan mungkin sudah kita lakukan sendiri sebagai hiburan. Kemudian maksud olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Jadi bisa kita lihat bahwa sekarang banyak sekali olahragawan yang berupaya untuk menguasai suatu cabang olahraga agar supaya dia bisa dikontrak oleh suatu klub atau tim sehingga dia bisa mendapatkan gaji yang besar untuk menafkahi keluarganya. Fungsi tersebut sekarang menjadi semakin berkembang, tidak lagi bermanfaat secara individual, namun juga mempunyai fungsi komunal. Ketika masyarakat olahraga juga dapat berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa, kebanggaan, dan jika berprestasi juga berfungsi sebagai bentuk untuk mempererat rasa kesatuan bangsa. Nah, melihat fungsi dari olahraga itu sendiri, maka tak heran jika banyak anak muda atau bahkan anak-anak yang sudah berlomba-lomba untuk meraih prestasi yang semaksimal mungkin. Maksudnya meraih prestasi setinggi-tingginya, karena dengan prestasinya dia bisa mendapatkan kebanggaan baik dari orang tua, masyarakat, atau masyarakat sekelilingnya, dan bahkan dari pemerintah, sehingga dengan prestasinya dia bisa mendapat penghargaan berupa finansial
maupun eh, baik berupa finansial maupun kebanggaan tersendiri buat dirinya. Selain olahraga mempunyai fungsi secara budaya, aktivitas olahraga tersebut sebenarnya mempunyai makna dalam kebudayaan masyarakat pendukungnya. Apabila fungsi dapat diamati secara langsung oleh masyarakatnya, karena memang pada kenyataannya demikian. Makna adalah arti tersembunyi yang ada di balik aktivitas manusia atau arti yang tersembunyi di balik benda-benda hasil karya manusia. Upaya untuk mencari makna yang tersembunyi dalam berbagai bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia tersebut sebenarnya merupakan kodrat manusia yang selalu bertanya, apa makna ini? Apa makna itu? Demikian pertanyaan yang kerap kali dikemukakan jika seorang manusia ingin mengetahui secara lebih dalam dari fenomena kebudayaan tertentu. Menurut C.S. Peirce, mencari makna fenomena kebudayaan dapat digunakan pendekatan semiotika. Peirce menyatakan bahwa sesuatu yang akan dimaknai dapat dianggap sebagai tanda yang mempunyai kepada acuan atau referen tertentu. Pertalian atau asosiasi antara sigen dan referen itu akan melahirkan 3 sifat. Apabila bersifat natural, akan melahirkan tanda indeks. Jika bersifat formal, tanda yang terbentuk adalah ikon. Dan apabila bersifat arbitrer, melahirkan tanda simbol. Untuk memahami pertalian antara sigen dan referen atau acuan, serta sifat tanda yang terbentuk, perlu butir ketiga yang dinamakan interpretan, yang sebenarnya berupa konsep, maka terbentuk bagan yang dinamakan tritedik. Peirce van Soest 1992. Dapat dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah suatu tanda atau sigen yang dapat dimaknai dan dapat dijelaskan arti yang ada di baliknya. Tanda itu mengacu kepada referen atau acuan tertentu yang merupakan fenomena alam atau kebudayaan yang lain. Keduanya kemudian dihubungkan dengan butir ketiga yang dinamakan dengan interpretan, yang dapat dijelaskan sebagai tanda yang berkembang di dalam pikiran si penerima tanda. Setelah si penerima tanda atau sigen, ia dapat membentuk tanda baru. Dalam benaknya, tanda itu dapat merupakan tanda yang sepadan atau tanda yang telah berkembang lagi. Pendekatan semiotika tersebut dapat diterapkan dalam aktivitas olahraga secara umum atau bagian-bagian dari aktivitas olahraga saja. Dalam kegiatan olahraga, sebenarnya dapat dibagi 3 jenis kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu untuk keperluan sendiri. Ya, tentunya fungsi-fungsi yang ingin didapatkan dalam kegiatan olahraga ini tentu akan mengarah pada diri kita sendiri. Kemudian jenis kegiatan selanjutnya yaitu untuk dilombakan. Nah,
Adapun tujuan-tujuan untuk olahraga yang untuk dilombakan, tentu tujuan-tujuannya kepada bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi melainkan buat tim atau banyak orang yang dapat merasakan hasil dari olahraga itu karena diperlombakan. Kemudian ada olahraga yang memang khusus untuk dipertandingkan. Contohnya pertandingan sepak bola. Olahraga untuk keperluan sendiri sebenarnya tidak terukur, suka-suka saja dilakukan oleh seseorang. Kapan ia merasa lelah atau cukup ia akan menghentikan kegiatan olahraganya. Jadi, orang melakukan olahraga yang dilakukan untuk diri sendiri tergantung dari bagaimana orang itu dan porsinya sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. Lain halnya dengan jenis olahraga yang dilombakan dan dipertandingkan. Pastinya akan melibatkan orang lain atau sekelompok olahragawan lain sebagai lawan atau pesaing dalam lomba. Dalam olahraga apapun yang berbentuk lomba, atletik, berenang, balap sepeda, dan lain-lain, memang yang dicari adalah yang terbaik dalam segi khusus yang telah ditentukan. Olahraga perlombaan tersebut dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referensi, yaitu mencari yang terbaik untuk tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara tanda dengan acuannya bersifat arbitrer, maka tanda yang terbentuk adalah simbol. Jadi, olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri agar lebih baik dari para pesaing. Dalam pada itu, interpretan yang terbentuk adalah olahraga perlombaan sebagai pencarian yang terbaik tanpa gangguan lawan, melainkan dengan upaya sendiri menjadi yang terbaik. Olahraga yang bersifat pertandingan dapat dijelaskan pula maknanya. Kemudian, makna olahraga pertandingan. Sama halnya dengan olahraga perlombaan. Olahraga pertandingan, misalnya sepak bola, bola basket, bela diri, polo air, dan sebagainya, dianggap sebagai tanda sigen yang mengacu kepada referensinya, yaitu mencari yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan. Ini contoh yang paling sering kita jumpai, yaitu sepak bola. Karena olahraga sepak bola merupakan olahraga yang paling populer yang ada di dunia, di Indonesia, bahkan di dunia. Pertalian antara keduanya bersifat arbitrer. Tanda yang terbentuk adalah simbol. Interpretan yang terbentuk adalah pencarian yang terbaik dengan mengganggu atau menghambat lawan. Pada akhirnya, makna olahraga pertandingan adalah simbol dari upaya mengalahkan lawan dengan cara-cara yang ksatria sesuai dengan aturan. Selain itu, secara umum, olahraga dalam kebudayaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada beberapa referensinya.
Olahraga secara mendasar, jika dilakukan secara tidak serius, adalah kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang. Namun jika dilakukan secara sungguh-sungguh, merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri atau pembuktian kelompoknya untuk lebih baik dari kelompok lain. Jadi bisa saya simpulkan bahwa olahraga yang dilakukan hanya untuk bermain-main itu adalah namanya olahraga rekreasi. Adapun olahraga yang dilakukan secara serius, terstruktur, dan memiliki tujuan dan berpengaruh kepada prestasi, itu adalah bisa dimasukkan dalam olahraga pertandingan. Kemudian, makna olahraga kebudayaan. Jika olahraga atau sigen itu dilakukan untuk hiburan semata-mata, maka referensinya adalah rekreasi dan pengisi waktu. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa jika memang olahraga itu dilakukan hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk mendapatkan hiburan atau refreshing, maka olahraga itu dinamakan dengan olahraga rekreasi atau sekedar untuk mengisi waktu luang yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga itu. Lain halnya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dalam suatu pertandingan atau perlombaan, maka referensinya adalah pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai. Jadi olahraga pertandingan merupakan ajang untuk membuktikan kemampuan atau prestasi yang dicapai. Selain itu, hubungan antara olahraga sebagai tanda dengan acuan 1 dan acuan 2 bersifat arbiter keduanya, maka tanda yang dihasilkan adalah simbol. Dengan demikian, olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga bermakna media aktivitas untuk pembuktian kemampuan atau pembuktian prestasi. Interpretan yang terbentuk adalah perihal konsep olahraga rekreasi dan olahraga prestasi yang tentunya berbeda. Sebenarnya, interpretan tersebut dapat menjadi tanda yang baru atau sigen 2 yang mempunyai acuan yang berbeda pula. Olahraga rekreasi mempunyai acuan baru dan olahraga prestasi juga mempunyai acuan baru yang lain. Dengan demikian, terbentuk triadik yang baru dan seterusnya tentu mempunyai interpretan yang baru pula. Itulah yang dinamakan semiosis dalam upaya pemberian makna. Perbincangan selanjutnya adalah perihal museum olahraga itu sendiri. Museum tersebut didirikan tentu berkenaan dengan olahraga di Indonesia. Dengan demikian, sejatinya dalam museum tersebut terdapat storyline yang menampilkan adanya perjalanan kegiatan olahraga di Indonesia sejak masa silam hingga masa kini. Jadi, tujuan museum olahraga ini untuk memberikan penjelasan dan gambaran-gambaran mengenai aktivitas olahraga atau prestasi olahraga yang telah dicapai di Indonesia, sehingga para pemuda atau orang lain bisa melihat prestasi atau aktivitas olahraga yang pernah dilakukan oleh Indonesia pada masa silam. Banyak hal yang bisa disajikan dalam museum tersebut.
sudah tentu seluruhnya tentang dunia olahraga Indonesia beserta narasinya. Museum Olahraga Dewasa ini telah merawat dan menyajikan pameran benda-benda bersejarah hasil prestasi dan dokumentasi para anak bangsa di bidang olahraga. Namun tidak halnya hal itu yang dilakukan oleh Museum Olahraga. Museum tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan memotivasi generasi berikutnya agar dapat berprestasi di bidang olahraga. Jadi, tujuan yang paling penting dibangunnya Museum Olahraga yaitu untuk memberikan inspirasi atau memotivasi para generasi bangsa untuk mencapai sebuah prestasi yang lebih daripada yang ada di museum tersebut, tentunya dalam bidang olahraga. Museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan museum-museum lainnya. Karena yang dikoleksi tidak hanya benda-benda konkret di bidang prestasi olahraga, namun terdapat hal yang harus dipikirkan sungguh-sungguh, bahwa sejatinya museum tersebut yang pertama yaitu mengoleksi prestasi dan kebanggaan. Yang kedua, mengoleksi semangat untuk berolahraga. Dan yang ketiga, koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Jadi, museum olahraga itu sejatinya adalah untuk menyimpan barang-barang hasil prestasi anak bangsa. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa tujuannya untuk memotivasi para atlet atau generasi bangsa untuk berprestasi yang lebih dari yang ada di museum tersebut. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu memberikan semangat atau memotivasi para atlet untuk berprestasi. Kemudian yang dapat saya simpulkan bahwa tujuan museum olahraga yaitu agar dapat menyimpan barang-barang sehingga koleksi yang ada di museum itu akan terus bertambah. Lewat Museum Olahraga Nasional, semangat juang di cabang-cabang olahraga tertentu harus mampu ditumbuhkan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh olahragawan terdahulu yang pernah berprestasi. Misalnya Charlie Deepsens di bidang angkat berat, Diana Wisan Teja Kusuma di bidang tenis meja, Donald Pandiangan cabang panahan, Icuk Sugiyarto dalam olahraga bulu tangkis, Mandagi bersaudara di bidang terjun payung, dan sederet olahragawan prestasi lainnya. Masih banyak sekali olahragawan atau atlet bangsa yang patut untuk diacungi jempol. Misalnya kita bahas lagi, misalnya seperti Bambang Pamungkas yang merupakan striker andalan timnas nasional sepak bola Indonesia. Kemudian ada di cabang olahraga tinju ada Chris John yang selalu menang dalam pertandingannya. Kemudian anak bangsa yang selanjutnya yang memiliki prestasi yang luar biasa di bidang di cabang olahraga bulu tangkis
Di cabang olahraga bulu tangkis, kita bisa lihat prestasi dari Taufik Hidayat. Kemudian, di zaman sekarang, kita bisa lihat anak bangsa yang memiliki prestasi yang luar biasa, seperti The Minions, atlet bulu tangkis Indonesia yang diberikan gelar itu karena diberikan gelar Minions, karena memiliki tubuh yang mungil. Dia merupakan ganda putra dari Indonesia yang sekarang menjadi andalan untuk timnas bulu tangkis Indonesia. Selanjutnya, apabila museum olahraga dihubungkan dengan perkembangan kebudayaan Indonesia, maka museum itu harus dimaknai dalam perkembangan budaya. Apa makna yang paling mendasar dengan didirikannya Museum Olahraga Nasional? Hal itulah yang harus mampu dipahami oleh masyarakat Indonesia dan pengampu Museum Olahraga Nasional secara umum. Selanjutnya, makna Museum Olahraga Nasional. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan perihal pendekatan semiotik dengan bagan triadik pers, maka untuk mencari makna dasar pembangunan Museum Olahraga Nasional juga digunakan pula triadik pers. Hanya saja triadik tersebut akan berangkai dalam beberapa tataran. Pemaknaan yang telah disebutkan sebagai suatu semiosis Pemaknaan dalam semiosis tersebut terjadi pada 3 tataran. Tataran yang pertama lebih bersifat konkret karena berkenaan dengan Museum Olahraga Nasional. Secara fisiknya, gedung dan gejala dan segala isinya. Sedangkan tataran kedua dan ketiga lebih bersifat konseptual. Dalam tataran 1, yang menjadi tanda atau sigan adalah Museum Olahraga Nasional. Apa yang sebenarnya yang diacu dengan pembangunan museum tersebut? Acuan atau referennya adalah mendokumentasikan prestasi di bidang olahraga sebagaimana yang telah berhasil direngkuh oleh anak bangsa. Asosiasi antara tanda dengan acuannya bersifat arbiter lagi, karena tidak ada kemiripan antara keduanya. Maka tanda yang dihasilkannya adalah simbol. Interpretan yang terbentuk pada tataran 1 adalah konsep tentang prestasi anak bangsa di bidang olahraga. Interpretan tersebut kemudian menjadi tanda 2. Interpretan tersebut kemudian menjadi tanda 2 yang mempunyai acuannya tersendiri. Maka pemaknaan memasuki tataran kedua. Acuan dari tanda 2 atau acuan prestasi bidang olahraga yaitu menjadi kebanggaan bangsa. Tanda yang dihasilkan dalam pertalian antara sigen 2 dengan referen 2 bersifat arbitrer dan menghasilkan tanda simbol. Interpretan yang terbentuk pada tataran 2 ini adalah prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Seterusnya, interpretan 2 tersebut dapat menjelma menjadi tanda 3 yang mempunyai acuan berikutnya. Maka pemaknaan pun memasuki pada tataran ketiga. Dalam tataran ketiga, yang menjadi tanda adalah interpretan 2, yaitu
prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Acuannya adalah bahwa bangsa yang bangga tentunya dicapai oleh kehidupan bangsa yang jaya. Jadi acuan dari tanda 3 itu adalah kejayaan bangsa. Tanda yang terbentuk adalah simbol. Jadi prestasi yang membanggakan bangsa itu adalah simbol dari kejayaan bangsa. Interpretan yang terbentuk pada tataran ketiga adalah bangsa yang berjaya. Agaknya interpretan 3 ini tidak bisa menjadi tanda yang baru atau tanda 4 karena tidak ada lagi yang menjadi acuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa di tataran 1 itu acuannya adalah untuk memotivasi para olahragawan. Kemudian untuk tataran kedua itu acuannya adalah prestasi sehingga menjadi kebanggaan bangsa. Kemudian untuk tataran ketiga itu acuannya adalah tercapainya kejayaan bangsa dari prestasi tersebut sehingga didapatkan bangsa yang berjaya akan olahraganya sehingga bisa mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera dari olahraga. Bangsa yang berjaya adalah bangsa yang sukses dalam segala bidang kehidupan. Bangsa yang ditopang oleh kejayaan seluruh warganya. Artinya, acuan adalah kejayaan itu sendiri. Maka pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam peradaban Indonesia pun terhenti hanya sampai 3 tataran saja. Karena memang sejatinya hanya memang sampai di kejayaan untuk mencapai kejayaan bangsa. Setelah melakukan penafsiran makna secara bertingkat tersebut, lalu apa makna sebenarnya dari kehadiran Museum Olahraga Nasional di tengah masyarakat Indonesia dewasa ini? Pemberian maknanya adalah dengan cara membaca tanda pertama. Museum Olahraga Nasional sebagai simbol dari acuan terakhir, yaitu kejayaan bangsa. Ini merupakan tujuan yang paling akhir yang harus dicapai dalam olahraga di negeri ini, yaitu mengenai kejayaan bangsa. Dengan tercapainya kejayaan bangsa ini, maka tujuan dari Museum Olahraga sudah bisa dikatakan bahwa sudah tercapai dan tepat pada sasarannya. Jadi Museum Olahraga Nasional tersebut didirikan sebagai simbol dari kejayaan bangsa di bidang olahraga. Hal itulah yang menjadi makna sebenarnya dari Museum Olahraga Nasional. Tentu saja, sebagai simbol kejayaan bangsa di bidang olahraga, museum tersebut harus mampu menyempurnakan dirinya dengan berbagai penataan. Tidak hanya penataan fisik,
museum yang berupa gedung, tata pamer, dan koleksinya, namun juga penataan konseptual yang melatar belakangi tata pameran, penyajian koleksi, dan pengembangan sumber daya manusianya. Penataan yang terakhir itulah yang harus juga diadakan sesuai dengan tuntutan zaman, bahwa yang membuat suatu museum itu berkembang, maju, dan dikenal oleh masyarakat adalah berkat kepiawaian dan kreativitas sumber daya manusianya yang memang bertekad untuk memajukan museum. Maksudnya adalah bahwa biar bagaimana negara untuk memajukan olahraga bangsa, kalau memang sumber dayanya yang tidak mampu untuk bersaing, maka tidak akan berubah, tidak akan tercapai tujuan olahraga untuk kejayaan bangsa. Akan tetapi sebaliknya, jika memang sumber daya manusia itu sendiri yang mampu untuk bersaing, maka dan dibantu dengan fasilitas pemerintah atau dukungan pemerintah, maka ini akan sangat maksimal hasilnya untuk mencapai kejayaan bangsa. Jadi, sebagai kesimpulan, bahwa olahraga sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak pihak telah disikapi secara dinamis dari pemahaman terhadap yang dianggap sebagai aktivitas primitif untuk mempertahankan hidup, berubah menjadi proses sosial yang menghasilkan karakteristik perilaku dalam bersaing dan bekerja sama membangun suatu permainan yang dinaungi oleh nilai, norma, dan peranata lembaga. Jadi, olahraga terdiri dari banyak sekali fungsi, tujuan, dan manfaat yang akan didapatkan baik dari bangsa itu sendiri maupun pribadi olahragawan yang melakukannya. Karena selain untuk kesehatan, juga bisa untuk prestasi dan bahkan meningkatkan kesejahteraan atau ekonomi bangsa tersebut. Jadi itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan, karena saya di sini juga masih belajar untuk mempresentasikan materi. Jadi harap dimaklumi. Itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.